Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sabdone Langit. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu senantiasa dilimpahkan rahmat, rezeki dan kesehatan. Semoga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kami akan berbagi kisah tentang suatu keanehan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang jarang diceritakan. Di suatu masa ketika itu dunia masih sangat muda, dan manusia menjalani kehidupan di berbagai penjuru bumi. Hiduplah seorang utusan Allah yang agung yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Tugas suci yang diberikan kepadanya adalah untuk membawa kesadaran kepada umat manusia yang telah terjebak dalam kegelapan. Nabi Nuh dihadapkan pada generasi yang keras hati, dan tenggelam dalam kesesatan. Raja Duramsyil seorang tiran yang berasal dari garis keturunan yang penuh dengan kekejaman dan penentangan terhadap kebenaran. Menguasai benua dengan keadilan yang hilang dan kesesatan yang merajalela. Dengan penuh keberanian Nabi Nuh berdiri sebagai pembawa pesan kebenaran dengan mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah. Menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan jahat yang telah meracuni kehidupan mereka. Namun seruannya seringkali ditolak dengan keras dan dipenuhi dengan kebencian. Bahkan terkadang disambut dengan kekerasan fisik yang sangat kejam dan sadis. Di tengah situasi yang penuh dengan petusasaan dan tantangan ini, Nabi Nuh tetap teguh dan yakin. Karena ia selalu dipandu oleh firman dan wahyu ilahi yang membimbingnya melalui gelombang ketidakadilan yang mengancam untuk merenggut cahaya iman. Di seluruh penjuru benua, jejak-jejak kekufuran semakin meluas. Namun di tengah gelapnya kesesatan itu berdiri seorang nabi dengan tegar yang membawa pesan suci dari surga. Dengan pandangan penuh kasih sayangnya dan hati yang penuh dengan keberanian maka melangkahlah Nabi Nuh melintasi padang pasir kehidupan. Mencari cahaya di tengah gelap yang menyelimuti dunia ini. Setiap langkah Nabi Nuh diiringi doa dan harapan. Mencari hati yang terbuka untuk menerima cahaya kebenaran. Pada suatu hari di sebuah pasar yang sangat ramai berjejal, Nabi Nuh berdiri di tengah-tengah kerumunan. Dengan suaranya yang lembut namun tegas, Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, perhatikanlah langit yang luas dan bumi yang menjadi tempat kita tinggal ini. Semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kalian memalingkan diri dari kebenaran dan malah menyembah berhala yang tak berdaya?" Tampak seorang pemuda yang wajahnya memerah oleh kemarahan. Pemuda itu pun berkata, "Hai Nuh, mengapa kamu mengganggu hidup kami dengan kata-katamu? Kau hanya membuat kami bingung dan kehilangan arah." Nabi Nuh melihat pemuda itu dengan kasih sayang. "Anakku, aku datang membawa petunjuk agar kalian dapat hidup dalam kebahagiaan sejati dan keberkahan." Raja Duramsyil yang juga hadir di pasar dengan sinis berkata, "Nuh, berhentilah kamu berbohong. Kau pasti hanya ingin menciptakan kekacauan dan menguasai kita semua." Dengan sabar Nabi Nuh menjawab, "Tidak Duramsyil, aku tidak menginginkan apa-apa dari kalian, selain agar kalian kembali kepada jalan Allah yang akan membawa kalian kebahagiaan di dunia dan akhirat." Raja Duramsyil menertawakan Nabi Nuh. "Kami tidak membutuhkan Tuhanmu Nuh. Kami sudah memiliki dewa-dewa kami yang memberkahi kami setiap hari. Jika hari ini bukan hari raya, aku pasti akan membunuhmu dengan cara yang keji." Kemudian terlihat seorang wanita tua yang mendekat. Keriput di wajahnya menandakan pengalaman yang panjang. Dengan suara gemetar ia berkata, "Nuh, aku telah mendengar seruanmu dan sejujurnya aku merasa ada kebenaran di dalamnya. Tapi aku takut kehilangan tempatku di masyarakat dan keluargaku." Nabi Nuh menggenggam tangan wanita tua itu. "Wahai ibu, kebenaran terkadang meminta pengorbanan. Tapi ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan bertawakal." Dengan berbagai cara dialog dan perdebatan terus berlanjut, Nabi Nuh tak pernah lelah untuk berdakwah. Meskipun dihadapkan pada penolakan, ejekan dan bahkan kekerasan fisik. Setiap hari merupakan perjuangan, pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara kebenaran dan kesesatan. Namun Nabi Nuh tetap kokoh, dengan hati penuh harapan dan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. 400 tahun berlalu mengikis kesabaran dan merobek harapan. Namun mata Nabi Nuh tetap terpaku pada cahaya dari surga, mencari petunjuk dan rahmat dari Allah yang Maha Pengasih. Kaumnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan, tetap mempertahankan hati mereka yang keras,
melemparkan batu dan kata-kata kasar kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Suatu hari yang terik dan panas sekali, Nabi Nuh berdiri di sebuah bukit dan memanggil, "Hai kaumku, hentikan perlawanan terhadap kehendak Tuhan, dan hentikan perbuatan buruk yang merusak bumi ini. Allah masih membuka pintu taubat. Kembalilah kepadanya." Seorang pemimpin dari kaum pemberontak, Tagradus yaitu anak dari Raja Tubayin yang baru muncul dari kerumunan dengan amarah yang menyala. "Nuh, kamu hanya mengulangi kata-kata hampa. Lihatlah sekelilingmu, mana bukti dari ancaman dan azab yang kau bicarakan?" Nabi Nuh dengan bijaksana memandang Tagradus. "Wahai Tagradus, azab tidak selalu datang dalam bentuk yang dapat dilihat. Tidak melihat tanda-tanda bukan berarti tanda-tanda itu tidak ada." Ketegangan pun merayap melalui kerumunan. Orang-orang berkumpul membawa batu dan tongkat siap untuk melempari Nabi Nuh. Dengan keberanian yang datang dari iman, Nabi Nuh menghadapi mereka. "Lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Tapi ingatlah kehendak Allah tidak bisa dihindari." Batu-batu mulai menghujani tubuh Nabi Nuh. Namun dalam rasa sakit, Nabi Nuh menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kesabaran dan kekuatan menghadapi ujian-Mu." Tiba-tiba langit menjadi gelap, awan berkumpul membawa angin dingin yang mengejutkan. Rakyat merasa ketakutan, menatap langit dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Nabi Nuh berdiri dengan tubuh terluka dan berdarah, mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, berikanlah petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka dalam kesesatan, mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang fasik dan sangat kafir." Wahyu pun turun, "Wahai Nuh, mulai sekarang tidak akan ada lagi keturunan yang akan beriman yang akan menyambut dakwahmu." Seiring berjalannya waktu, azab yang tidak terlihat mulai menyebar. Wanita-wanita mulai mandul, kehamilan berujung pada keguguran, dan bumi menjadi tandus tak mampu menghasilkan hasil pertanian yang subur. Kehidupan menjadi semakin sulit dan orang-orang mulai merasa putus asa. "Wahai Nuh, apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang wanita muda dengan mata berkaca-kaca. "Kami ingin memiliki anak, tetapi Allah telah membuat kami mandul. Apakah ini semua karena kami menolak-Mu?" Nabi Nuh dengan penuh empati menjawab, "Wahai anakku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan yang dari langit untukmu, memberimu harta dan keturunan serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai." Dalam keputusasaan, beberapa orang mulai kembali kepada Allah, merendahkan diri dalam doa dan memohon ampunan. Namun masih banyak yang keras kepala dan tetap menolak untuk beriman. Mereka terus hidup dalam kesesatan dan penolakan terhadap kebenaran. Meskipun dihadapkan pada pertentangan dan cemoohan, Nabi Nuh tetap tekun menjalankan misinya untuk menyelamatkan umat manusia dari azab yang semakin dekat. Allah memberikan petunjuk berupa perintah kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang beriman, beserta pasangan dari setiap jenis hewan. "Wahai Nuh, bangunlah bahtera ini di depan mata mereka. Jangan bicara lagi mengenai orang-orang yang zolim, mereka akan tenggelam." Begitulah pesan Allah. Nabi Nuh memulai pembangunan bahtera atau kapal dengan bantuan para pengikutnya yang setia. Setiap paku yang dipasang, setiap kayu yang diletakkan, semuanya dilakukan dengan doa dan keimanan kepada Allah. Orang-orang melihat ini dan mencemooh, menertawakan upaya gigih Nabi Nuh. Tagradus mengejek, "Hai Nuh, apakah kamu yakin bahtera ini cukup besar untuk menampung kesombonganmu dan Tuhan yang kau sembah?" Nabi Nuh tetap tenang menjawab dengan lembut, "Bahtera ini dibangun atas kehendak Allah dan hanya mereka yang Allah pilih yang akan diselamatkan." Hari demi hari pun berlalu dan tanda-tanda azab semakin nyata. Tanah menjadi pecah, mata air mengering dan bau kematian mengisi udara. Namun bahtera itu terus tumbuh menjadi simbol harapan bagi mereka yang beriman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, suatu hari terlihat awan yang hitam pekat dan tebal menggulung di langit. Angin pun bertiup sangat kencang disertai suara gemuruh yang menggema. Hujan pun turun pertama-tama dengan lembut, kemudian semakin lama semakin deras dan sungai-sungai baru terbentuk dikarenakan air yang terus bertambah dan mengalir. Seketika itu orang-orang menjadi panik. Mereka berusaha mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Inilah hujan kebenaran yang dijanjikan Nuh.
teriak seorang wanita dengan ketakutan. Sementara bahtera yang kuat itu berdiri dengan tegaknya. Pintunya terbuka lebar untuk orang-orang yang beriman. Cepat masuklah ke dalam bahtera ini, tempat yang Allah telah siapkan untuk mereka yang beriman, seru Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh, orang-orang yang percaya dan tunduk kepada kehendak Allah, mereka masuk ke dalam bahtera dengan pasangan dari setiap jenis hewan. Mereka membawa apa yang bisa mereka bawa dan meninggalkan dunia yang tenggelam dalam kehancuran dan kemusnahan. Orang-orang berteriak memohon pertolongan saat air terus naik. Nuh, selamatkan kami percaya pada pesanmu. Namun pintu bahtera telah tertutup dan hanya kehendak Allah yang bisa menentukan siapa yang akan diselamatkan. Bahtera itu mengapung di atas air yang meluap, menjauh dari kerusakan dan kesedihan, menuju dunia yang baru yang penuh harapan dan kehidupan yang segar. Dalam bahtera itu, Nabi Nuh dan pengikutnya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mereka menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, tetapi juga merasa lega karena diselamatkan dari azab yang mengerikan. Ya Allah, berikanlah kami berkah dalam kehidupan yang baru ini. Bimbinglah kami untuk membangun dunia yang penuh dengan kebaikan dan iman kepadamu. Doa Nabi Nuh dengan mata berkaca-kaca dan hati yang penuh syukur. Di tengah samudra yang bergelora, bahtera Nabi Nuh berlayar membawa sisa-sisa kehidupan yang terselamatkan dari kehancuran. Air yang meluap tak hanya merusak semua bangunan dan merenggut nyawa, tetapi juga membersihkan kezaliman, kekufuran dan segala dosa yang telah meracuni dunia ini. Mereka siap menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan, dipandu oleh hikmah dari kisah-kisah yang telah mereka alami. Seruan-seruan Nabi Nuh selalu berkumandang di dalam hati mereka, yakni tentang pengorbanan, iman dan keteguhan dalam menjalani perintah Allah. Wallahu alam bisawab. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, itulah kisah tentang Nabi Nuh dalam berdakwah pada kaumnya. Kegigihan Nabi Nuh dan kesombongan dari para kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa setia mengikuti Nabi Nuh dengan beriman kepada Allah. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.